Dalam waktu 3 bulan terakhir, saya mendapatkan 10 juta pertama dari jualan produk digital. Ini adalah waktu yang cukup lumayan singkat buat saya pribadi. Jelas, ini adalah model bisnis yang sangat gede banget peluang cuannya. Bahkan di sini kita nggak harus stok barang, kita juga nggak harus beli sampel. Di sini teman-teman bisa bikin sendiri produk digitalnya dan bisa dijual dengan komisi yang bisa kita tentukan. Nah, di video kali ini mungkin saya akan sharing ataupun ngasih tahu bagaimana cara saya bisa mendapatkan 10 juta pertama dalam waktu 3 bulan. Pembahasannya cukup lumayan panjang, dari mulai kita ngebahas tentang masalah riset, membangun produknya, mencari trafficnya, dan ke tahap iklan. Buat yang pengen tahu, tonton video ini sampai selesai karena bakal saya bahas semuanya secara gratis. Jadi gimana sih Bang caranya biar bisa kita dapetin penghasilan dari cara jualan produk digital dengan waktu yang cukup lumayan singkat? Teman-teman pasti lagi ngalamin ataupun lagi ada di posisi udah coba promosi, udah coba bikin kontennya setiap hari. Kita juga sama jualan produk digital, tapi kenapa dalam waktu 1 minggu, dalam waktu 1 bulan itu sulit banget dapat penjualan? Ya minimal mungkin dalam waktu 1 minggu itu adalah ya 5 ataupun 6 teman-temannya. Kok ini susah? Apakah sekarang pesaingnya udah banyak atau emang kita yang promosinya itu salah? Sebetulnya ada banyak sekali faktor ya tentang hal seperti itu, dan faktor yang paling umum itu cuma 2. Yang pertama, kita nggak kenal produknya. Yang kedua, kita nggak bisa bangun trafficnya. Makanya di video kali ini saya khususkan buat teman-teman yang mungkin butuh insights ataupun wawasan bagaimana sih orang-orang itu bisa berhasil jualan produk digital. Ya meskipun saya belum tembus di angka 100 juta teman-teman ya, tapi bismillah. Setidaknya di sini saya udah dapat hasil dan pasti saya share secara gratis. Ini adalah pondasi awal yang saya lakukan. Sebelum saya bikin produknya, saya itu pasti riset dulu. Jadi nggak ngasal teman-teman ya. Karena kalau misalkan saya ngasal, jelas saya nggak bakal nemu produk yang winning. Saya juga nggak bakal tahu marketnya seperti apa. Saya juga nggak bakal tahu demografinya bakal kayak gimana. Nah, ngomongin masalah riset, mungkin teman-teman pasti banyak lah ya dapat informasi riset produk itu seperti apa. Kalau affiliate, riset produknya udah pasti masuk ke misalkan Shopee ya, ataupun ke TikTok, terus kita cari produknya, nemu komisi yang lumayan cukup tinggi dan produknya oke, terus tahu ini produknya buat siapa, ya kita tinggal tambahkan ke showcase, terus kita tinggal jual. Jadi gampang kalau misalkan riset produk fisik ataupun sebagai affiliate. Tapi sedangkan untuk produk digital itu beda banget teman-temannya. Risetnya itu kayak yang nggak kelihatan, ya kan? Kalau misalkan produk digital. Soalnya kan barang itu emang nggak kelihatan juga ya. Kalau produk digital, risetnya itu kita harus mengetahui yang namanya masalahnya. Masalah orang-orang ini itu kayak gimana? Tapi di sini banyak yang salah ya tentang riset seperti ini. Contohnya kayak gimana Bang yang salah? Contohnya kayak gini. Teman-teman tahu nggak produk yang lagi rame sekarang? Anggaplah yang lagi ramenya, ini contoh ya. Misalkannya itu e-book sukses tahun 2025. Nah ini jelas nih ya, produk ini itu bakal jadi solusi buat orang-orang yang pengen dapetin cuan di tahun 2025 dan sukses cuman di rumah aja. Teman-teman ikutan jualan e-booknya, tapi nggak punya skillnya, ya udah ikutan aja jual gitu ya. Nah di situ teman-teman jual itu cuman kayak mikir, oh tahu nih cara bikin ebook yang seperti ini, bikinlah di ChatGPT. Bikin di ChatGPT ya, setelah itu dapat ya ebook, isi ebooknya, teman-teman ambil secara mentah-mentah, langsung dibikinkan ebooknya, langsung dijual. Jelas itu salah dan gak bakal dapat penghasilan. Yang dimaksud dengan riset sesuai dengan masalah orang-orang ataupun masyarakat, di sini teman-teman itu menggunakan sebuah skill yang kita miliki, dan skill setiap orang itu banyak. Sebagai contoh saya ya, di sini saya ini seorang affiliate. Saya punya skill dari segi affiliate. Nah, dari affiliate ini saya paham bagaimana caranya bikin konten, saya paham bagaimana caranya milih produk, saya paham bagaimana caranya saya ini ngiklan untuk produk affiliate. Di sini saya tinggal bikin 2 opsi. Yang pertama opsinya saya bikin sebuah kelas online, yang satunya lagi opsinya itu bikin sebuah ebook. Dengan cara seperti itu kita bakal mengetahui ilmunya dan kita juga bakal paham bagaimana memaksimalkannya. Nah, jadi di tahap riset ini teman-teman itu jangan sampai salah arah dan jangan sampai salah langkah lah intinya. Kalau misalnya kita salah langkah, kita nggak tahu ilmunya, kita ikut-ikutan, bisa aja boncos. Tapi sih itu terserah teman-teman ya. Cuman saya udah ngalami hal seperti ini, jelas itu nggak maju buat saya pribadi. Soalnya saya juga pernah ikut-ikutan. Pertama saya terjun jualan produk digital, saya jualannya itu kayak semacam coloring book. Saya ikutan seperti itu karena saya nggak paham teman-teman ya.
Taunya itu, oh ternyata bikin coloring book ini kita bikin di Canva, setelah itu kita tinggal jual. Gak segampang yang kita pikirkan. Ya, ternyata susah banget. Apalagi pesaingnya banyak. Setelah saya coba gunakan riset produk menggunakan skill saya, yang dimana skillnya mungkin saya paham tentang masalah AI, saya paham tentang masalah affiliate, dan masih banyak lagi, ya udah, dijadikanlah sebuah produk digital. Ketika saya paham di situ, nah saya paham nih harus kayak gimana aja untuk promosinya ataupun teknik marketingnya. Paham ya? Jadi yang pertama, silakan teman-teman riset sesuai skillnya dan cari problemnya sesuai dengan skill tersebut. Ngerti ya sampai sini? Setelah kita riset mendalam, kita mengetahui siapa marketnya, kita mengetahui skill kita ini buat siapa. Sebagai contoh, mungkin teman-teman di sini posisinya ini skillnya suka bikin cerita pendek. Nah, tahu nih buat siapa ya yang suka nonton cerita ataupun yang lain-lain. Jadi udah tahu lah masing-masing ya penempatannya. Barulah kita bikin produknya. Dan di sini mungkin banyak orang yang gak tahu kayak gimana sih Bang contoh produk digital yang udah jadi. Ini saya coba tunjukin teman-teman ya. Jadi ini adalah sebuah produk digital yang sudah saya buat berbahasa Inggris. Nah, ini sebetulnya lebih ke apa ya? Produk digitalnya itu di freelance, tapi mereka ini butuh kayak semacam file yang bisa mereka jual sendiri. Nah, ini salah satunya teman-teman ya. Di sini itu mereka bikin kayak semacam, mereka minta prompt template yang bisa digunakan untuk kebutuhan branding. Maka saya bikinkanlah seperti ini. Dan kalau misalkan kita udah buat seperti ini, teman-teman ya, maka ini udah bisa disebut dengan produk digital berbentuk file ataupun berbentuk link ya. Soalnya untuk produk digital itu ada banyak. Ada yang berbentuk audio, ada yang berbentuk video. Contohnya ini berbentuk video. Kalau misalkan kelas online itu berbentuk video, teman-teman ya. Sedangkan yang saya buat ini itu adalah berbentuk file. Jadi ini tinggal kita share, teman-teman ya. Ini tinggal kita share linknya. Terus kita tinggal kasih ke kliennya ataupun ke orang yang butuh file ini. Atau kita simpan link tersebut ataupun file ini itu di link.id, Destipeg, ataupun di maya.id, ataupun di Scarlett. Banyak lah ya website-website seperti itu. Dan kita tinggal promosi aja. Kayak gitu teman-teman ya. Nah, terus Bang, kalau misalkan kita belum paham sama sekali, itu kita harus kayak gimana? Nah, di sini mungkin saya akan coba untuk ngasih sebuah contoh teman-teman ya, biar teman-teman ini yang punya skill itu tahu ngembanginnya harus kayak gimana aja. Nah, kita tinggal masuk aja teman-teman ya ke ChatGPT dan kalian tinggal masukkan prompt yang satu ini. Nah, contohnya seperti ini teman-teman ya. Saya ingin jual produk digital, namun saya punya masalah, gak tahu mau jual produk digital apa. Pasti ya ngalamin. Nah, di sini kita tinggal masukkan seperti ini. Tapi saya punya skill basic. Tunjukkan skill basicnya apa. Skill basic saya memahami bagaimana cara saya jadi content creator. Tugas kamu bantu saya buatkan roadmap. Roadmap itu kayak semacam kayak table gitulah. Nanti kita akan lihat untuk mengetahui produk digital apa yang cocok dengan basic skill saya. Kalau misalkan udah seperti ini, kita tinggal enter aja dan kita akan lihat roadmap yang dibuat oleh ChatGPT-nya. Nah, di sini usahakan teman-teman itu udah setting di bagian akunnya ya, yang bagian asisten itu biar hasilnya itu bisa maksimal. Nah, contohnya seperti ini teman-teman ya. Yang pertama ada pemetaan skill dan value. Tujuan mengetahui nilai jual dan skill. Kalian bisa baca aja ini untuk roadmapnya apa saja yang harus kita lakukan. Nah, di sini juga bakal ada nih teman-teman ya, menentukan format produk digitalnya. Yang pertama, ebook PDF. Tuh, jadi kalau misalkan teman-teman ini yang punya skillnya itu mungkin tentang masalah konten kreator, tapi bingung nih ya, mau jualnya itu berbentuk apa? Apakah berbentuk audio ataupun bentuk video atau berbentuk file? Di sini langsung, kalau misalkan kita minta roadmapnya, langsung dikasih. Yang pertama, berbentuk ebook. Ebooknya apa nih? Contohnya, bisa nulis step by step sederhana, itu dijelasin ya. Terus yang keduanya, template konten. Dikasih tuh template kontennya harus kayak gimana aja. Yang ketiganya mini e-course, kalau misalkan teman-teman berani ya bikin kayak semacam kelas online gitu. Tapi kalau misalkan nggak berani ya udah bikin e-book sama template konten seperti ini. Dan ini juga ada poin-poin yang lainnya. Nah, saya pribadi teman-teman ya itu melakukan cara seperti ini tapi nggak langsung ditelan mentah-mentah. Maksudnya kayak gimana Bang? Misalkan ini udah jadi ya roadmapnya. Terus di sini langsung dikasih bocoran kayak gini. 10 ide konten jualan per hari. Saya bikinkan template-nya, saya langsung jual. Nggak kayak gitu. Tapi saya pikirin dulu. Ini 10 ide konten jualan per hari ini apakah cocok buat semua target market yang dimana mungkin pengen jadi konten kreatornya, buat yang ngebahas AI dan lain-lain kayak gitu. Apakah ini cocok? Nah, itu yang saya pikirkan ya. Kalau misalkan cocok, barulah saya bikinkan sebuah filenya ataupun produknya. Dan produknya kalau misalkan konsepnya seperti ini udah jelas, kalau nggak pakai
dokumen ya, teman-teman ya, pasti pakai Notion kayak gitu ya. Jadi itu cara saya kalau misalkan bikin produk. Saya pakai bahasa seperti ini, menyesuaikan bahasanya, skillnya, dan nanti bakal dikasih tahu bocoran roadmapnya itu harus kayak gimana aja. Pasti untuk hasil outputnya itu beda-beda. Jadi buat teman-teman yang emang udah riset, dan udah tahu marketnya, udah tahu skillnya, coba minta referensi ke ChatGPT biar bisa ketemu titik terangnya apakah produk digital yang teman-teman jual itu udah sesuai sama skill teman-teman ataupun tidak. Ini yang emang cukup lumayan ribet sebetulnya, susah juga ngebangun traffic, karena mungkin teman-teman akan beranggapan, ya kita mah nggak bakal bisa jualan produk digital. Soalnya yang jualan produk digital ini mereka yang udah punya follower banyak. Nah di sini akan saya coba untuk tunjukkan sebuah study case teman-teman ya. Study case-nya ini di mana saya ini punya follower ya, itu baru 900-an, dan mungkin teman-teman nggak tahu siapa saya ya awalnya, tapi setelah ngelihat beberapa produk digital saya, maka teman-teman akan tahu, oh orang itu yang jualan produk digitalnya. Study case-nya ini nyata emang terbentuklah penghasilan tersebut dari sana. Nah di sini saya akan tunjukkan di akun Thread saya. Jadi ini adalah akun Thread-nya teman-teman ya. Kalian tahu lah ya, Thread saya juga sering banget ya bikin postingan di sini. Jadi awalnya pengikut saya itu bukan 2000-an, melainkan cuma 800-an. Jadi awalnya akun Thread saya ketika saya bikin itu postingannya aneh-aneh teman-teman ya. Sebagai contoh mungkin saya akan coba untuk kasih tahu deh. Nah, contoh pas pertama saya bikin postingan itu seperti ini ya. Saya cuma ngebahas yang kayak gini doang ya. Hal-hal yang mungkin agak sedikit kurang teman-teman, yang dimana ini kalau misalkan kita coba cek ya, trafficnya cuma nyampe di angka 392. Ini kalau misalkan kita ingin memaksimalkan sebuah akun sosial media kita yang belum ke branding gitu ya. Nah gimana caranya bang biar kita bisa mendapatkan penghasilan dari sosial media kita yang kita jadikan sebagai wadah lah teman-teman ya, wadah ataupun kayak semacam kolam cuannya. Jadi di sini teman-teman kalau misalkan pengen bikin dapetin penghasilannya, itu usahakan satu niche, dan satu niche ini adalah fokus untuk ngebahas edukasi. Kalau misalkan pengen jualan ebook ya ataupun course, tapi kebanyakan kayaknya edukasi semua teman-teman ya di Thread. Nah sebagai contoh kayak gini deh ya, di awal itu saya postingannya tuh aneh-aneh semua, jelas itu hal-hal yang mungkin dibilangnya kurang maksimal lah buat audiens saya. Tapi setelah saya coba bikin konten-konten seperti ini teman-teman ya, pembahasan-pembahasan seperti ini itu lumayan banget trafficnya, tinggi semua teman-teman ya. Nih kita akan coba lihat yang ini ya. Kita akan lihat tuh, yang ini juga tembus di angka 13.000 tayangan di Thread. Jadi di sini teman-teman silakan yang punya Thread, yang punya TikTok ya, yang awalnya itu mungkin rancu konten-kontennya, fokuskan di satu niche yang sudah teman-teman kuasai. Misalkan yang dikuasai itu adalah bikin konten, jadi konten creator. Nah ya udah tinggal bahas aja. Nah saya juga melakukan cara seperti itu, dan karena saya sering ngebahas tentang masalah ChatGPT, saya juga sering try and error, saya juga sering share, saya juga sering edukasi di Thread ini, maka banyak orang yang follow, dan dari follower itu banyak juga penjualan. Dan di sini saya tidak memanfaatkan follower teman-teman ya. Saya bikin produk digital juga itu sesuai dengan kebutuhannya. Jadi nggak asal jual produk digital aja, nggak kayak gitu. Dan saya juga sering share ataupun saya semacam kayak ngasih prompt-prompt khusus gitu ya yang bisa digunakan. Dan itu sangat penting teman-teman ya. Nah ini contohnya deh ya. Saya bikin kayak gini tuh rame teman-temannya nih ya, yang nonton sampai 5.000 gitu ya. Jadi kalau misalkan kita fokus di satu niche, itu pasti bisa maksimal untuk hasilnya. Ini contohnya ya, kayak semacam dikasih promptnya ya. Ini kita harus sering banget sharing lah teman-teman ya. Jadi gitu ya. Untuk poin yang ke 3, bangun traffic itu kita pilih platformnya mau di mana fokusnya, dan usahakan kalau misalkan kita udah fokus di satu platform, bikin kontennya jangan cuma satu hari itu paling maksimal 5 lah teman-teman ya, ataupun 7 lah ya, ataupun 10 kalau bisa. Karena ini bukan konten keranjang kuning, udah jelas kalau misalkan bikin konten di TikTok cepat FYP-nya, ataupun jadi juga sama. Dan di sini teman-teman bukan jualan produk, melainkan jualan solusi buat orang-orang yang butuh. Paham ya? Dengan cara membangun traffic. Fokusnya kita bikin edukasinya, setelah itu kita tinggal jualan. Dan itu yang saya lakukan selama saya bisa mendapatkan 10 juta tersebut. Selanjutnya, masih di pembahasan tentang masalah membangun traffic, di poin ini itu kita harus punya yang namanya itu milestone, goal. Milestone itu kayak semacam pencapaian. Selama 1 minggu, pencapaian itu pengen apa? Misalkan hal yang paling dasar aja ya, saya pengen dalam waktu 1 minggu itu fokus
posting satu niche ngebahas tentang masalah AI, ChatGPT misalkan ya. Ya udah fokus. Apakah saya berhasil? Ternyata berhasil. Gimana impactnya ke akun kita? Oh, followernya banyak. Oh, berarti harus ditingkatin lagi. Di minggu kedua saya pengen apa? Minggu kedua saya pengen edukasi, tapi ada sedikit bumbu untuk jualannya. Nah, baru deh dibahas gitu. Kalau misalkan kita nggak punya milestone, susah banget serius teman-teman ya. Kalau misalkan kita nggak punya pencapaian. Jadi silakan teman-teman ini buat sebuah pencapaian yang harus dilakukan dalam waktu 1 minggu. Dan biasanya akan terlihat hasilnya itu di angka jarak 1 bulan, 2 bulan, dan maksimalnya itu di angka 3 bulanan. Kalau misalkan teman-teman fokus ya. Nah, kalau misalkan udah bangun traffic, langkah selanjutnya ngapain bang? Oke, untuk langkah yang selanjutnya, di sini teknik marketing. Jelas dong, teman-teman ya. Ketika kita udah paham bagaimana cara kita mempromosikan produk digital kita tahu ya cara share-nya, kita tahu juga teman-teman ya langkah-langkahnya, maka kita masuk ke bagian teknik marketingnya. Bagaimana caranya kita mempromosikan produk digital kita. Kebayang kalau misalkan teman-teman punya satu produk digital, teman-teman ngebahas produk digital yang sama, itu aja, kira-kira gimana coba konsep kontennya? Bingung kan? Mau bahas apa kan? Nah, itu kan salah satu masalahnya juga. Maka teknik marketing yang saya lakukan di sini adalah udah jelas. Saya bikin produk digital yang up to date. Up to date ini adalah produk yang setiap harinya itu diupdate teman-teman ya. Contohnya Prom UGC. Itu sering saya update setiap minggunya. Tujuannya untuk apa bang? Tujuannya itu biar si filenya hidup, bukan filenya ya. Produk digitalnya hidup, banyak orang yang penasaran dan banyak orang yang coba. Yang saya alami teman-teman ya. Ini kalau misalkan saya bahas tentang produk digital, tentang UGC di TikTok ya misalkan, itu saya bahas, misalkan updatean 12 tentang masalah sepatu. Nah, ada orang yang lihat doang nih. Ketika saya update 12, 13, sampai 14, itu yang lihat di poin 11, dia akan beli. Kenapa? Karena penasaran dan sering nyampe ke akun dia sendiri. Soalnya ada yang ngechat kayak gitu ya. Bang, saya penasaran nih karena banyak sekali konten-konten abang yang FYP ke saya, alhasil saya membeli produk digital abang. Oh, ternyata ada dampaknya juga ya kita bikin produk digital yang sifatnya itu up to date. Jadi silakan teman-teman kalau misalkan tahu bagaimana caranya produk digital teman-teman ini dijadikan sebuah produk digital yang up to date, bukan cuma kelas online doang yang up to date, tapi filenya juga itu insya Allah bakal ada dempet lagi dampaknya ya ataupun manfaatnya. Nah, selain itu juga di sini kita ini harus bikin produk digital bukan cuma satu, tapi ada 2. Yang keduanya ini tuh turunan dari produk digital yang pertama. Jadi kalau misalkan teman-teman bikin produk digital yang pertama itu adalah produk digital yang umum, yang keduanya ini lebih ke secretnya, lebih ke kuncinya, lebih ke intinya. Alhasil kalau misalkan mereka beli satu itu kayak yang kurang afdol dan jadinya itu beli 2. Dan teknik marketing ini itu bisa meningkatkan penghasilan teman-teman. Yang awalnya beli produk digitalnya cuma satu tuh di angka 5 ribuan, tapi setelah kita bikin 2 produk, itu bisa dapat untung lebih. Misalkan produk digital yang kedua teman-teman ini di angka 15 ribu ataupun 20 ribu. Tuh lumayan teman-teman ya, dapat di angka 25 ribu dalam satu kali penjualan. Kebayang kalau misalkan 10 orang berapa dalam waktu 1 hari dan itu rutin. Kayak gitu. Nah, apakah cukup di situ aja bang? Enggak. Ya, selama jarak waktu 3 bulan itu saya tidak monoton. Maksud monoton itu saya promosi, saya edukasi, nggak kayak gitu. Tapi saya regenerate orang. Ataupun saya melakukan hal di poin yang pertama. Riset lagi produk baru, terus saya bikin lagi produknya, terus saya bikin edukasinya, terus saya langsung promosikan lagi. Terus-terusan seperti itu. Dan kalau misalkan teman-teman lihat di bio link saya, itu kan produk digitalnya banyak ya, yang ngebahas tentang AI semua. Dan AI-nya itu semuanya berguna buat semua platform. Nah, itu kalau misalkan orang yang emang butuh banget ilmunya, mereka borong ya. Soalnya udah pernah ada yang borong produk digital saya, karena mungkin mereka penasaran dan pengen tahu ilmunya juga. Dan itu emang worth it teman-teman. Jadi silakan teman-teman ini jualan produk digital yang mungkin ada turunannya ataupun produk digitalnya itu banyak. Tapi yang saya sarankan di sini adalah jangan menjual produk digital secara tergesa-gesa. Alhasil nanti malah jelek. Ya, malah gak ada value, malah yang belinya itu ya ini mah dari Google. Nah, jangan sampai ada yang kayak gitu teman-temannya. Harus benar-benar dari skill teman-teman. Makanya saya bilang kalau misalkan jualan produk digital itu harus sesuai sama skillnya. Jangan ikut-ikutan yang lagi rame, tapi teman-teman nggak tahu skillnya, itu bahaya nantinya. Tasnya itu kurang ya. Nah, kalau misalkan udah seperti itu, terus kita malah stuck, gak dapat apa-apa, langkah selanjutnya ngapain? Langkah selanjutnya itu kita ngiklan. Nah, di video ini, video terakhir ya, kita akan masuk ke tahap iklan. Untuk tahap iklan yang sudah saya coba tes, yang pertama di TikTok Ads. Kalau misalkan teman-teman yang pengen tahu bagaimana cara settingannya, itu kalian tinggal masuk aja ke membership. Di situ udah dijelasin ya step by stepnya. Tapi kalau misalkan teman-teman yang hanya pengen tahu di Meta Ads seperti apa iklannya, saya akan coba untuk kasih tahu step by stepnya.
Oke, kita udah masuk ke bagian Meta Ads, teman-teman ya. Ada Ads Manager, mungkin kalian yang udah pernah nyoba, silahkan dikoreksi kalau misalkan saya salah dalam penyebutan. Tapi ini cara saya kalau misalkan ngiklan di Meta Ads. Nah, di sini itu di Meta Ads itu ada cara iklan yang paling mudah, ada yang paling ribet. Kalau yang paling ribet itu yang manualan ya, tapi saya itu pakainya yang otomatis. Nah, usahakan di sini teman-teman itu udah nge-trigger pixelnya. Untuk nge-trigger pixelnya itu ada di bagian pengaturan. Mungkin next video akan saya coba bahas teman-teman ya. Nah, di sini usahakan untuk bagian pixelnya di bagian setting ya, masuk ke bagian website link. Kalian mau pakai link, kalian mau pakai Scarlett, kalian mau pakai Trebelio ataupun Justipack yang lainnya bebas, tapi untuk menu settingannya itu udah pasti beda-beda. Tapi intinya cari aja yang Facebook Pixel, bakal ketahuan ya. Nah, di sini kita masuk ke bagian setting, terus kita misalkan masukin itu ke bagian advance, teman-teman ya. Terus di sini kalian tinggal masukkan aja pixel ID-nya dan pixel access token-nya. Tapi usahakan harus di-upgrade dulu. Jadi di sini teman-teman harus berlangganan di linknya itu 99 ribuan. Kayak gitu ya, untuk bisa menggunakan pixel ini. Tujuannya untuk apa, Bang? Biar bisa nge-trigger. Ya, jadi kalau misalkan orang yang udah ngelihat konten kita, dia ini udah ngeklik, terus iklan kita habis, terus kita ngiklan lagi, biasanya akan muncul lagi teman-teman ya, iklannya di orang tersebut yang udah ngeklik tapi belum beli, gitu ya. Kurang lebih kasaran gambarannya lah ya. Nah, untuk ngiklannya gimana, Bang? Ngiklannya simple sih sebetulnya. Di sini ceritanya udah kita setting, kita tinggal klik aja buat. Di sini yang saya pilih itu penjualan, teman-teman ya. Setelah itu kita tinggal klik lanjut. Ketika udah klik lanjut, untuk nama campaign-nya silakan teman-teman isi sendiri, dan di sini kita masuk ke bagian bawah, kita pilih iklan yang advantage. Ini otomatis ya disetting oleh Metanya. Kita tinggal setting aja di bagian anggaran hariannya. Kita akan ambil anggaran hariannya itu di angka 20 ribuan. 2000 lagi salah. 20 ribu teman-teman ya, seperti ini. Untuk anggaran bebas ya, teman-teman mau berapa. Saya itu pilih yang 20 ribu. Selanjutnya di sini kita scroll ke bawah, kalau misalkan udah semuanya, kita klik berikutnya ya. Nah, di bagian sini kita pilih yang situs website, karena produk digital kita itu ada di website kita, teman-teman ya. Lanjut di bagian sini, kita masuk ke bagian target kinerjanya, ini udah sesuai, set data pixelnya udah sesuai. Selanjutnya di sini kita tinggal scroll, ini waktunya kapan mau iklannya jalan, misalkan sekarang ya jam 9 malam. Terus di bagian bawah ini udah biarin aja, kalau misalkan pengen otomatis, yang harus kita setting di next berikutnya. Nah, di bagian sini. Yang pertama, ini iklannya itu pengen kemana sih? Apakah mau fokusnya ke Instagram aja ataupun sama fanspage-nya? Kalau misalkan pengen dua-duanya harus login teman-teman ya. Maksudnya itu harus terhubung lah ya antara fanspage dengan Instagram. Sebagai contoh mungkin kita pilih yang halaman aja teman-teman ya. Selanjutnya di sini kita pilih yang unggahan manual, upload video ataupun gambar teman-teman yang dikhususkan untuk iklan. Misalkan bikin konten yang setiap harinya teman-teman lakukan itu konten-konten yang biasa. Nah, untuk iklan itu harus buat berbeda, yang lebih trust, yang lebih orang percaya. Kalau misalkan sulit untuk bikin konten, teman-teman tinggal bikin aja kayak semacam thumbnail gambar gitu ya, ataupun gambar produk digital teman-teman itu diupload kayak gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya situs website. Nah, di sini barulah kita masukkan situs websitenya. Sebagai contoh mungkin saya akan coba untuk masukkan situs website saya teman-teman ya. Kita sebentar ya nih. Nah, kita akan coba untuk ambil nih sebagai contoh, saya pengen jualan produk digital itu yang ini. Kita tinggal copy seperti ini teman-teman ya. Terus kita tinggal masuk ke sini, kita tinggal paste. Nanti bakal muncul. Bakal muncul, kita tinggal atur-atur aja di bagian sininya ya, materinya kita siapkan. Ini berbentuk apa nih, gambar apa video. Kalau gambar saya biasanya itu ambil dari thumbnail produk digitalnya ya. Ini saya ambil terus langsung disimpan di sini teman-teman ya. Terus di sini ada yang namanya itu kayak semacam pelacakan dan lain-lain. Ini tinggal diatur aja semuanya sih. Nanti bakal sesuai. Kalau misalkan sudah, tinggal klik terbitkan dan tinggal tunggu hasilnya. Kalau misalkan ada penjualan, berarti ya alhamdulillah iklan teman-teman bagus. Kalau misalkan nggak ada penjualan, ya mau nggak mau harus dievaluasi. Dan yang namanya evaluasi, teman-teman ini harus paham metriknya. Ya kayak gimana sih metrik dari TikTok Ads sama Meta Ads, itu harus tahu juga. Tapi kalau misalkan gak mau ribet, ya udah fokus organik aja. Setiap harinya kita bikin postingan di satu platform yang kita percayai ataupun yang kita fokuskan, baik di TikTok, Tweet, dan lain-lain. Saya itu tinggal tunggu aja dan usahakan konsisten. Jadi itulah teman-teman ya langkah ataupun proses saya selama saya mendapatkan penghasilan yang cukup lumayan juga dari produk digital. Mungkin nextnya saya pengen coba apakah bakal berhasil 100 juta pertama dalam waktu tahun ini. Kalau misalkan berhasil, pasti saya share juga teman-teman ya. Saya nggak bakal pelit, insya Allah masalah ilmu. Oke? Jadi kurang lebih seperti itulah teman-teman ya prosesnya, dari mulai kita riset, kita bikin produknya, terus kita bangun traffic,
terus kita punya milestone-nya, kita teknik marketingnya ya harus tahu, terus terakhir itu ngiklan, kayak gitu. Jadi itu saja mungkin ya di video kali ini, semoga video ini bisa berguna dan bisa bermanfaat. Kalau misalkan punya pertanyaan, request konten, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.